Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Mari lambaikan tanganmu. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa di akhir tahun ini kita percaya Tuhan tetap menolong kita. Tuhan akan tetap memberikan kita kekuatan. Apa yang tidak pernah kita lihat, pikirkan dan dengar, Tuhan akan pasti selalu sediakan bagi kita. Amin. Kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita tunduk kepala. Kami memuji akan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, karena kemurahan-Mu yang terlalu besar dalam hidup kami. Karena kami ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, ambil alih semua rangkaian ibadah kami Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya, kami taruh dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai tempat ini, kuasai setiap kami, baik kami yang beribadah di tempat ini, baik kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya anugerah kemurahan Tuhan, urapan Allah akan mengalir atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang siap melayani Engkau pagi hari ini. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik buat Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Urapi kami semuanya. Hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, Kau urapi. Hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi lebih lagi Tuhan. Biar firman-Mu menjadi bagian bagi setiap pribadi kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap dijamah, kami siap dipulihkan, kami siap ditegur, kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami buka ibadah kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap kita yang hadir pagi hari ini, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan meninggikan diri Tuhan. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa. Sudah sampai di akhir tahun. Sepanjang tahun ini begitu banyak peristiwa yang kita alami. Tapi satu hal, Tuhan inginkan ucapan syukur dari setiap kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan.
menjadi umat-Mu. Amin. Kita percaya itu. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu yang luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagi yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ya. Sungguh besar kasih setia. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau tandingkan. Aku tetap janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Mari kita berdoa. Kami mau tetap setia Bapa. Dalam kondisi apapun, keadaan apapun Tuhan. Kami mau tetap setia dan bersyukur bahwa kesetiaan kami Tuhan membawa kehidupan kami pada hidup yang kekal. Engkau yang telah berkorban di atas kayu salib, mati dan bangkit itu di sebelah kanan Allah Bapa, menebus kami dengan darah-Mu. Engkau telah menyucikan kami, Engkau angkat kami menjadi anak-Mu. Engkau menjadikan satu tempat yang terindah dalam kehidupan kami yang akan datang.
yaitu surga yang semawi. Tidak ada alasan bagi kami tidak setia. Tidak ada alasan bagi kami tidak bersyukur dan memuji memuliakan Engkau Bapa. Kalau kami boleh hadir pada pagi hari ini, kami bersyukur. Kekuatan kesehatan yang Kau berikan kepada kami, baik yang di rumah. Kami tetap mau pakai untuk tetap setia dan percaya janji Tuhan bahwa masa-masa sukar pun penyertaan dan perlindungan tangan Tuhan tetap menuntun menyertai kami, memberikan kesukaan yang besar. Saja kami akan mendengar firman-Mu. Kami juga tetap doakan gembala jemaat kami yang ada di Seko saat ini melayani Engkau Bapa. Berkati pelayanan hamba-Mu dan tuntun mereka kembali besok dalam perjalanan. Timbahkan mereka dengan tidak kekurangan sesuatu apa-apa. Dialah Tuhan jemaat yang boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun ada Tuhan. Inilah firman-Mu yang ingin kami dengarkan. Berkati roh jiwa kami. Ajar kami duduk tenang dan menyimak kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi bahagian berkat kami pada pagi hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita membaca dengan bersahut-sahutan. Oke? Yohanes 15 ayat 1 sampai ke-8. Kita akan baca bersahut-sahutan. Pokok anggur yang benar. Saya ayat pertama ya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat kemana? Setiap hati padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap hati yang berbuah, diberikannya, supaya ia banyak berbuah. Amin. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Puji Tuhan. Kalau jemaat itu membaca firman Tuhan, pasti di surga itu memperhatikan bahwa jemaat ini sungguh-sungguh juga sedang beribadah dan sedang menyimak akan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin katakan bahwa ternyata setiap ranting itu ada bahagian yang Tuhan memuji, dan ada bahagian ranting yang tidak dipuji oleh Tuhan. Jelas yang kita baca. Dikatakan setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya. Oke? Kita ini semua adalah daripada ranting-ranting itu. Tapi Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini, di hari-hari pentabisan, hari-hari terakhir ini,
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ingat catatan ini, dipotongnya, bukan dikasih tapi dipotong. Di ayat lain dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Jadi ranting yang tidak memberikan buah itu citranya kelihatan kering. Kering apanya? Kering rohaninya. Setiap ranting yang kering tidak suka dengan firman Tuhan. Itu kita bisa periksa diri kita masing-masing. Tidak perlu orang yang katakan ini setia, ini baik, tidak. Kita bisa cek. Orang yang ranting itu kering tidak suka dengan doa. Padahal firman Tuhan katakan setiap ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur itu pasti kering. Tuhan telah menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Tidak ada alasan hari ini kau miskin, kau setengah kaya, kaya sekali, kau sehat, tidak sehat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita adalah orang yang telah ditebus, bukan untuk tinggal selama-lamanya di dalam perjalanan dunia yang sementara 70-80. Kau kaya pun sekali akan kau tinggalkan. Kemana kita akan pergi? Lihat pembacaan firman Tuhan yang ketika tadi pagi saya merenungkan kembali bahwa Tuhan Yesus ingin mencari hubungan yang kekal, bukan hubungan yang sementara. Hubungan suami istri itu pun sementara di tengah dunia ini. Tidak ada yang kekal. Tetapi hubungan dengan Yesus mengundang kita. Tinggallah di dalam aku. Yesus itu adalah Yesus yang Tuhan, yang ada kehidupan di dalamnya. Hanya Dia yang kekal. Yang mengerti kata amin. Firman Tuhan saja yang kekal. Makanya kalau saya berdoa, sucikan kami dengan darah-Mu yang kekal. Bukan darah yang 2000 tahun saja. Darahnya hidup. Allah yang kita sembah hidup adanya. Kenapa kita perlu merayakan Natal? Kita memiliki Allah yang hidup yang perlu kita syukuri bahwa Engkau telah lahir 2000 tahun yang lalu. Saya himbau kita sebagai jemaat, jangan menjadi ranting yang kering di hadapan Tuhan, tetapi jadilah kita ranting yang berbuah. Yang mengerti kata amin. Sehingga kita menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ranting yang berbuah, Tuhan katakan Tuhan sangat senang dan kalau perlu dikerat dan semakin berbuah. Buah rohaninya nampak, buah jasmaninya nampak. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menjadi ranting yang kering, tidak ngerti apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Baik di tengah dunia ini, baik di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi jemaat, saya jemaat, saya bukan pengerja. Semua harus terlibat, menyatakan buah. Kalau pohon anggur Tuhan tuntut harus ada buah anggur. Kalau pohon ara harus memberikan buah ara. Tetapi kita sebagai anak rohani harus menampakkan buah roh kita yang dapat kita baca di dalam Galatia 5. Oke? Galatia pasal yang 5 ayat 22. Tuhan inginkan ada buah dan kehidupan rohani. Oke. Apa kata firman Tuhan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, ketiga, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal ini. Kita bisa periksa diri kita. Adakah kita memiliki buah roh yang diinginkan oleh Tuhan? Kalau belum, berarti kita menjadi orang Kristen yang belum berubah dan belum memiliki buah. Ternyata kasih itu saja. Dikatakan, pertama-tama dikatakan 22 tahun, tolong tampilkan itu ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Waktu saya baca ini, kasih tidak gampang masuk surga, saudara. Tidak gampang. Mari kita periksa 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke, baca ya. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Oke, ayat berikutnya 16. 16. Oke, kita baca sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah. Jadi kalau kita tidak memiliki kasih, ketika saya baca ayat ini, Allah tidak ada dalam hidup ini. Dia tidak perlu pun kita khotbahkan, dia menjelaskan sendiri. Kalau kita tidak memiliki kasih, baru satu ayat ini, satu potong ayat. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak mengenal Allah. Kenal saja tidak, apalagi mau minta berkat. Belum lagi sukacita, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Kalau ayat ini, saya ingin cerita 1 menit dulu. Lemah lembut itu bukan berarti, sayang, ini tidak. Kalau saya sekarang istriku bicara begitu, saya bilang, apa kau bilang? Tidak kedengaran. Karena terlalu banyak minum obat tekanan darah, ini agak tolong. Dia biasa kalau dia bicara besar, weh, karena tidak lemah lembut, nanti kalau tidak dengar, oke saya marah, tetapi sayang. Tuhan menuntut itu semua dalam kehidupan kita. Tadi baru kita, apalagi itu dulu. Keras-keras saya, tapi kalau keras kita marah-marah. Susah nih kalau orang sudah tua. Semuanya dikasih Tuhan. Tuhan menuntut supaya kita memiliki buah. Kalau tidak ada buah, kita tidak ada artinya, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan, dia tidak ada di dalam kita. Berarti tidak ada hubungan dong. Ya. Mari kita tingkatkan kehidupan Tuhan kita di hari lain. Tidak memilih siapa pendeta pun siapa. Dituntut. Kita tidak punya hubungan ketika kita tidak memiliki kasih. Beratkah itu kasih? Mengampuni musuh kita, tidak membalas jahat dengan jahat. Tapi kalau Roh Kudus itu ada, kalau kita tetap ada hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Yang percaya katakan amin. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni. Saya begitu lihat begitu banyak teman-teman dulu pindah sana, pindah sini. Kenapa sih? Justru kau uji di mana apakah engkau memiliki kasih, sehingga kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Mengapa banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami kebaikan, kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya? Tidak mengalami berkat yang terbaik. Kalau saya berdoa, Tuhan, turunlah berkat yang terbaik, jangan yang salah-salah. Banyak hal
alami. Oh, seperti itu pujian tadi. Banyak hal yang kita alami. Sebanyak sekali. Tidak diminta pun Tuhan sudah datang. Kita harus percaya kebenaran firman Tuhan. Kalau hatimu melekat, ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan katakan, tadi ayat katakan, mintalah. Kalau kita tidak disuruh minta, kau minta. Tuhan bilang, kepala paham ini orang ini. Oke, mari kita baca. Matius 6 ayat 6. Matius pasal 6 ayat 6. Baca baik-baik ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan berbalas kepadamu. Iya. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memang ketika kita berdoa, kalau tidak mengerti, kita tak doa. Tapi kalau kita mengerti bahwa Bapa sedang memperhatikan setiap pribadi yang berdoa, dikatakan, maka Bapamu yang melihat kehidupan rohani kita. Kalau ingin diperhatikan dengan Tuhan, Tuhan melihat kita, memperhatikan kehidupan kita, harus ada doa-doa pribadi. Makanya saya belajar tekun berdoa. Subuh-subuh saya bangun berdoa. Sore-sore sudah mandi berdoa lagi. Nanti datang anakku satu lagi, Pak, berdoa lagi. Rumahku kayak berdoa lagi terus ini. Tanya istri saya, tidak percaya. Kita harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayat 7 coba. Lagipun dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka kamu jangan bawakan namanya kata-kata doa dan kamu. Tuhan ayat 8. Ini baik. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Kau pikir Bapamu tidak tahu? Problem paling berat pun Tuhan tahu, amin. Dan baginya tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Dan banyak hal saya alami dalam kehidupan saya bersama anak-anak saya. Hampir-hampir memperlukan Tuhan tolong. Hampir-hampir mengadukan. Tidak habis saya cerita keajaiban mujizat pertolongan Tuhan yang ajaib. Tapi jangan waktu kau perlu baru datang kepada Tuhan. Tapi jalinkan satu hubungan dengan Tuhan. Apalagi dengan firman yang selalu ulang-ulang saya katakan. Kalau firmanku di dalam kamu, kamu di dalam aku, mintalah. Tapi kalau saya biasa malu-malu minta, kadang saya pikir Tuhan sudah tahu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambah. Bukan kita minta, Dia yang akan tambah itu. Otomatis berjalan konek, tambah lagi, tambah lagi. Maaf bicara, di masa pandemi ini saya tidak merasakan bilang susah-susah apa sih, tidak ada, biasa gitu. Tetapi berkelimpahan, tidak ada. Kalau kita menjadi milik daripada Kristus, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan katakan, kita dijalin hubungan sampai yang kekal. Amin. Tuhan menjalin dan menjamin sampai hidup kita kepada yang kekal. Yang mengerti kata amin.
sementara ini berkat, terus yang kekal tidak. Apa sih gunanya? Justru kita inginkan suatu kehidupan yang kekal di mana itu ada kebenaran. Kalau ada yang mau mengumpannya ya silakan nikmati. Dunia yang penuh dengan corona biasa bilang itu yang mulai lama. Dan corona ini kiri kanan. Daerah tutup mulut begini deh. Udah gampangnya ini orang hidup kita pikir mau makan lagi kiri kanan. Ada uang duit yang bisa kemana? Mau kemana? Tidak ada. Sering saya nyanyi, kalau tanpa Kristus hidup ini terasa kosong dan tidak ada apa-apa. Hambar. Tidak ada. Coba nih, saya alami apa namanya kekurangan, apa namanya kelimpahan. Begitu terus begini. Paling itu saya datang di Rawati ya. Jadi saya tahu masih ada kan? Oh masih ada. Paling itu kita checking. Di tanggal berapa nih kita checking itu? Begitu. Cuma dia dikasih Tuhan. Kalau Tuhan ada jalinan umum kita Tuhan katakan, kami akan datang. Ada ayat. Tidak diundang. Saya catat sini. Coba kita baca. Yohanes 11. Ayat 3 sampai 5. Yohanes 11 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 mulai. 1 baca. Kita baca ya. 1, 2, 3. Dan saat itu adalah saat kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ini keluarga yang dikasihi. Dia dikasihi Tuhan. Coba ayat 11 ya, ayat 11. Ya ini baca. 1, 2, 3. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari dunia. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari dunia. Pada mati. Bawa harapan. Ada masalahmu yang tidak bisa diselesaikan. Sudah buntu kelihatannya. Kita ambil pengertian rohaninya. Tetapi bila mana engkau adalah keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berbuat di hadapan Tuhan, Yesus katakan, aku pergi ke sana untuk membangunkan dia datang. Yesus yang datang, yang dihormati, diagungkan, dia mau datang menolong keluarga Lazarus. Hal itu banyak yang saya alami dalam kehidupan saya. Baru-baru ini istriku kasih kaget juga. Kita kalau ada ukuran panas, kata istriku 37,9 saudara. Dia bagaimana? Tidak rasa-rasa apa-apa itu. Jangan main-main saudara. Maaf bicara biar kacik-kacik bergerak. Haleluya, tapi kita hanya berdoa kepada Tuhan. Jadi saya nasihat istri saya. Ini antara saya Tuhan, ini bukan marah-marah enggak. Kalau kamu yang terbaik dari Tuhan, persembahkan yang terbaik. Amin. Saya terus terang tidak pernah kami bertengkar-tengkar, kecuali kalau hari Minggu pagi. Saya bukan mencertai ulang-ulang barangkali. Cepat apa? Belum itu, cuma sekali. Saya kalau dihalangi pergi ibadah oleh marah-marah nanti. Jadi nanti jam 8 saya sudah ada di sini. Tidak ada orang berupai. Istri yang keluar. Rambut.
semua. Haleluya. Kalau mau yang terbaik dari Tuhan, beri yang terbaik dong. Amin. Bagaimana kau kasih sisa-sisa buat kau minta yang terbaik dari Tuhan? Banyak saya alami. Pada waktu saya bilang, nggak ada uang ini, mau beli motor. Untuk bekas, untuk mobil sentral sana. Dan tanya, kau bilang tidak, beli yang baru. Mana uangnya? Beli yang baru. Ngomong saya dari Tuhan atur. Yang terbaik Tuhan kasih. Sampai masa Tuhan kasih yang terbaik. Saya apa jadi pengalaman saya? Apa yang saya bisa buat untuk Tuhan kita lakukan saja. Sebenarnya bukan di bagian itu atau televisi itu ini. Yoksa bantu nih. Sakit mas saya dengar ini sekarang. Kita setia, saya lihat pekerjaan kecil. Dia di gereja kecil tidak menjadi masalah. Hubungan pribadimu yang menentukan di hadapan Tuhan. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 23-24. Yohanes 14 ayat 23-24. Iya. Mesti cepat datang deh. Tadi cepat memang nih. Oke, Yohanes 14:23. Kita baca pelan-pelan ayat ini. Semua membaca ayat ini. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Catat baik-baik ini. Barang siapa iya, kamu jawabannya. 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Tapi kan 2, 3 itu. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi bukan karena kita datang duduk pulang selesai. Kita harus taat kepada firman yang kita dengar. Kalau dikatakan berbuah, harus berbuah. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Oh, kalau kita menjadi anak yang dikasihi, aman miliceh. Kita semua berpeong, aman itu kalau Tuhan kasih kita. Ya. Kalau satu saudara yang mengasihi, paling ini minggu dia kasih, minggu depan belum tentu. Apalagi kalau bos. Kau minta tambah sedikit air, kau tidak dikasih sama Tuhan. Dan kalau kau minta sama Tuhan. Dan kami akan datang kepadanya, luar biasa. Dia akan datang bersama-sama dengan kita. Ketika engkau lemah, ketika engkau bermasalah, ketika engkau sakit, dia akan menyelesaikan persoalan. Kalau saya mau cerita, sedikit saya 1-2 menit persoalan rumah tangga anak saya Febri itu. Sudah ujung tanduk. Tetapi ketika saya nangis di hadapan Tuhan, 5 keluarga saya selalu layani, mereka bisa baik kembali. Kenapa anak saya harus terjadi hal demikian? Tapi jalannya Tuhan itu luar biasa. Tidak bisa diselesaikan oleh manusia, tapi Tuhan sanggup selesaikan. Kalau orang-orang tahu itu semua. Di situ istri saya jadi pemikiran. Jadi kita yang punya anak-anak jangan, ada itu anaknya baik nih. Tunggu dia besar. Kalau kau tidak punya hubungan dengan Tuhan yang baik, iblis datang masuk. Tak. Waktu kau tua belum lagi ada lembaran yang baru dalam kehidupan kita. Iblis dia senang melihat rumah tangga yang rukun. Rumah tangga yang pertama saja Adam dan Hawa sudah dihancurkan. Jalinkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Jalinkan hubungan yang kekal dengan Tuhan. Pasti dia akan tolong. Luar biasa. Saya tidak biasa saksikan habis-habisan kasih Tuhan itu luar biasa. Dia akan datang. Sering saya berdoa nangis di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya tidak bisa. Karena mengalir itu kasihnya Tuhan begitu baik engkau.
Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan saja. Walaupun sebagai pembantu pendeta saya, tidak apa-apa. Pembantu, tidak apa-apa. Tapi, Anda tidak apa-apa. Pembantuan ini perlu menjadi gergarin atau apa-apa. Ada ayo main sendiri. Ayo kalian bikin pengusaha. Ada apa? Berapa kau mau? Kau mau yang plastik sini atau yang plastik sana? Tas yang sana atau tas sini? Yang besar atau yang... Saya tak main-main, Pak. Kok kira pembantu pendeta? Pelayan-pelayan daerah. Pandangin tenen. Daerah kok pandangin. Tapi Tuhan yang kita sembah hari ini. Kalau dia katakan berlimpah, berlimpah betul, berlimpah-limpah. Piu kutaran lah situ itu. Yang indoi lah. Betul tidak? Ayo, betul tidak? Ayo bisa. Dengan Tuhan yang main-main, Pak. Emas perak dia punya. Tapi orang bilang, pengusaha ini, iya pengusaha kayak Salib, lebih hebat. Tapi ada rahasianya, saudara. Tunjukkan bahwa engkau ada anak yang dikasih oleh Tuhan. Kayak satu, Tuhan datang. Jangan kira cuma ada yang dikasih, ada yang tidak. Saudara saja, ada yang dikasih, ada yang tidak. Pada satu jemaat atau saudara, mari kita baca Roma 9 ayat 13. Iya. Baca ini. 1, 2, 3. Duduk sama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ada yang dikasihi, Pak. Dan memang ada yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa ini dia dibenci Esau? Sampai singkatannya, dia memandang rendah aku. Orang yang memandang rendah akan firman, jangan harap ada pemulihan. Dengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Kalau waktu memuji belum disuruh memuji. Tunjukkan sikap Tuhan, saya sedang memuji dan mengagungkan Dia. Itu saja kau lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Pasti ada pemulihan, karena Dia datang memulihkan kehidupan. Amin. Jangan main-main jadi. Biar gereja di mana? Tidak ada gereja. Hari ini tidak ada gereja. Yesus, saya katakan, engkau Yesus adalah gembala aku. Engkau adalah Yesus gembala yang kekal. Amin. Hanya Dia yang kekal kok. Tidak ada kekurangan. Tadi saya lihat dari sini tadi. Ada yang sudah saya tadi begini. Ini berarti ada kodenya sendiri. Tidak apa-apa. Selesai ibadah, tunggu tanggal mainnya. Oke? Santai aja. Aduh, santai sekali. Tidak. Siapkan itu, Pak. Pembaru baru tunggu. Tidak ada pandemi, Tuhan tidak ada di sini, tidak ada. Kita kirim dulu. Kau sudah transfer ke utama yuk. Saya bicara betul ini. Yuk, sudah transfer ke kamu. Orang punya toga gutang. Pengen nota. Kita bukan. Cek tunai, Pak. Jangan permalukan Tuhan. Aduh, jangan permalukan. Tunjukkan sikap kita di hari-hari terakhir. Semakin setia, semakin ada hubungan yang indah kepada Tuhan. Jangan seperti Matius 21. Oke. Matius 21 ayat 19-20. Iya. Ya.
sama-sama. 1, 2, 3. Dekat, dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Selain daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara. Kalau tidak berbuah tuh, baca-baca di firman Tuhan ini yang dibilangin. Dia bilang, kalau tidak mau berbuah, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu kering lagi. Bukan dibenci, tapi dikutuk oleh. Tidak ada orang malas di dalam kerajaan surga. Orang yang kerja, Yesus hanya kerja. Dia datang dengan penderitaan. Sampai hari ini dia masih doa syafaat buat umat. Jangan menjadi jemaat yang malas-malas, yang terakhir. Sebab kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, biar kau berdoa. Harus rajin. Semuanya harus rajin. Kalau saya tidak lihat dan jauh hidup dia mau rajin sekali di kerja ini. Tapi saya ada hasilnya luar biasa. Waktu masih cewek istri saya kayak itu belum dikawin. Saya di sini saya lihat. Sampai hari ini tetap ada hasil. Luar biasa. Jemaat yang dikasih pohon ara malas berbuah. Minum Tuhan ada barangkali ada satu yang proses kayak itu Tuhan di buahnya. Itu bunganya yang jatuh lebih 100 tiap hari kuliah. Dua aja. Tak bangun tuh. Itu pohon mangga yang sama-sama saya beli waktu itu dengan Pak Heri. Tidak mau berbuah. Oh iya, puasa itu potong. Jadi kalau saya pilih mangga, karena kita tidak dikasih tahu itu sampai Indrawan kita datang kami 1-2 hari. Lepas itu saya beli di bahasa. Maksudnya saya itu mangga kita tutup begini. Yang lalu lewat-lewat di situ waktu berbuat dia udah ada orang yang mangga betani. Jemaat dikasih Tuhan, buat kita tahu ada sukacita dalam Tuhan. Makanya tetap setia beribadah. Amin. Oke. Dan jemaat juga demikian gereja-gereja. Ini kita cerita betul Bapak Gembala tidak ada boleh. Iya tak? Ya ayat terakhir. Wahyu 3 ayat 10. Ini tadi duduk semua dia doa. Sini loyo. Harus semangat kalau kita menyala-nyala. Khotbahnya itu. Lupa nama siapa? Tadi saya lupa namanya, Breni. Bukan. Ayo kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka. Bumi ini dicobai oleh Tuhan. Kenapa masalah demi masalah? Bangsa bangkit melawan bangsa. Jangan memahami tidak ada damai. Kejahatan dan kejahatan. Tetapi kita yang menuruti firman-Nya dengan penuh kerendahan hati seperti jemaat Philadelphia, tekun menanti, aku akan datang melindungi engkau dari hati. Baca firman Tuhan tahu dalam mulut. Tidak perlu kita khawatir karena Dia datang menolong kita. Lazarus mati pun datang dibangkitkan. Jadi semangat saja dilihat-lihat, dipilih-pilih. Wahyu 2-nya coba, Wahyu 2 ayat 4. Ya, 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang sempurna. Ini jemaat Efesus ini. Namun demikian melayani, dia melayani keluar jemaat Efesus.
Saya tahu segala kegiatanmu dan lain sebagainya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ada orang melayani asalnya. Makanya itu hampir sedikit kecewa itu overhead. Kalau kau bagi kasih, cepat kau. Setelah neraka mandi mau. Ini betul kan? Gila, lebih ketara. Kalau saya melayani baru jam 8 sesudah di sana, itu cuma baru mandi bayangkan. Betul 5. Ibu Indra pernah lihat tidak? Dia orang baru mandi. Kita suruh jalan. Tapi sana, oh iya Pak, tunggu Pak. Pagi pokoknya itu sahur. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau mendahului. Itu menunjukkan itu saja. Jangan menunjukkan pendidikanmu. Kontribusi. Pendidikan tidak punya kuasa, tetapi orang yang menuntut firman ada kuasa dalamnya. Amin. Itu tunjukkan kesetiaan kebaikan mereka. Jadi kau katakan, aku mencela. Ayo. Kalau kita dicela tidak ada harapan. Mari kita memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita mengakui segala kekurangan kelemahan kita. Makanya pentingnya kedua bapak kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi saya selalu pakai dua bapak kami. Kalau sesudah doa, saya doa bapak kami. Ayat terakhir, Wahyu 3. Oke, baca baik-baik. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaannya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan tidak panas. 16. Jadikanlah engkau suam-suam dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Aku akan muntahkan engkau dari mulut. Berbicara jemaat di Laodikia. Ini ibarat buah yang diperoleh itu dibilang masak tidak, dibilang mentah tidak. Saya kira di Gawat itu tahu itu. Kalau setengah masak setengah palloy namanya. Dia paling suka bawa pisau itu kalau kita pelayanan. Kalau ada mati, langsung dipotong. Palloy ini dimuntahkan ini. Terang makam, bagaimana cara itu mengepala. Kalau tidak sakit hati, sakit mati sebentar lagi. Jangan kita menjadi semangat yang dimuntahkan soal-soal buku. Biar hujan tetap semangat, amin. Iya. Saya ini pikir di mulut saya. Kita yang melayani luar biasa. Kalau kita harus menyala-nyala. Kalau kau dandai di sini, saudara sekali. Semua pulang dengan loyal. Selamat ya. Aduh. Ingat buat kami itu roh menyalakan. Dan minta roh itu karena roh itu ada dia punya. Pekerjaan ini ada acaranya Tuhan. Makanya ada itu lagu namanya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Bukan harimu ya guys. Harinya Tuhan. Dan hal yang ketiga, Tuhan ingin memberkati umatnya. Amin. Amin berfirman Tuhan. Masih ingat itu lagu? Saya kira. Coba baik. Coba ya. Bincang Tony tahu. Dia ketawa itu di belakang. Ya toh. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
buat firman Tuhan. Amen. Oke. Oh Yesus terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu Bapa. Firman-Mu adalah terang bagi langkah-langkah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami. Biarlah roh yang menyala-nyala itu ada dalam setiap pribadi lepas pribadi kami pagi ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, sebelum kita memberi persembahan, kita mendengarkan pengumuman. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini, dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang baru pertama? Haleluya. Kita semua satu keluarga dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Amin. Selamat ulang tahun bagi jemaat dan para hamba Tuhan. Mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Bapak Markus Urat, tanggal 18 Desember ya. Yang kedua, Ibu Natalia Kosenda, 19 Desember. Yang ketiga, Ibu Mary Gosali, tanggal 20 Desember. Tuhan memberkati setiap jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Menara doa mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk bersama-sama hadir dalam menara doa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 18.30 WITA di gereja. Catatan pelayan Tuhan diwajibkan untuk hadir dan berdoa bersama. Jadi yang tidak sempat hadir beribadah menara doa di tempat ini, ada ibadah online lewat Facebook dan ada lewat YouTube. Kapan waktunya bisa, apakah malam? Mari kita berdoa. Kemudian hadirilah ibadah Natal sekolah minggu tanggal 20 Desember 2020 di gereja jam 4 sore. Jadi bagi orang tua yang mempunyai anak-anak sekolah minggu, mari bawa anak-anak sekolah minggu untuk beribadah Natal pada hari Minggu tanggal 20 jam 4 sore. Jangan lupa jam 4 sore ya. Ada bingkisan Natal. Oke, persembahan Natal dan persepuluhan. Yang memberi persembahan maupun persepuluhan akan dapat mengisi amplop dan bawa ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah Natal Youth Bukit Hermon, akustik band ya, tanggal 19 hari Sabtu 2020 ya, jam 18.00 di gereja. Jadi hari Sabtu Youth, Natal Youth ya, di tempat ini jam 6 atau 18.00 WITA di gereja. Tema Ebenezer oleh Pendeta Ishak M. Tanonggi. Kemudian perayaan Natal Bukit Hermon tanggal 25 di tempat ini temanya Immanuel. Kemudian di warta ini ada daftar janji iman yang tertera, sudah ada beberapa yang guna. Ya puji Tuhan, janji iman sampai minggu ini sebesar Rp18.471.000. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan jemaat
Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Di sini ada catatan siapa yang menyusul, bagi belum bisa menyusul. Puji nama Tuhan. Kita akan memberi persembahan dengan hormat. Nanti Ibu Sera bawa kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah Kau beri buat kami. Saat ini kami akan memberi persembahan. Biarlah Tuhan Kau beri kepada kami hati yang ikhlas dan penuh syukur saat kami memberikan persembahan. Kami percaya bahwa berkat ini datang dari Engkau dan kami kembalikan untuk pelayanan, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nanti persembahan dijalankan ya. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Mari kita menari melompat untuk Raja kita. Haleluya. berdaulat atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi namamu Yesus. Haleluya.
memberitakan, baik yang mendengarkan. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu Engkau ingin memulihkan kami. Kami tahu Engkau ingin kami supaya kami berbuah. Mampukan kami, Roh Kudus. Semua jemaat-Mu layak dan dikasihi oleh Tuhan. Dan kami mau berbuah setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami doakan Bapak Gembala, kami yang melayani, yang ada di Seko, biarlah tangan penyertaan Tuhan, perlindungan tangan Tuhan tetap memberkati sampai ia boleh kembali besok dengan tidak kekurangan sesuatu apa-apa. Bapak, kami yakin dan percaya Bapak, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan sudah diberkati, yang sakit disembuhkan, haleluya. Taruhkan kesetiaan, biarlah kami boleh melewati tahun 2020 ini. Seluruh jemaat-Mu kuat dan sehat Tuhan, haleluya. Baik yang ada di rumah pun demikian, haleluya. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Saatnya kami ingin kembali Bapa. Turunlah berkat-Mu yang terbaik dalam setiap pribadi jemaat-Mu, baik yang di rumah, baik yang di sini Tuhan. Sampai kami boleh bertemu minggu depan dalam ibadah yang telah ditetapkan. Ini doa syukur kami. Kita menaikkan syukur kami Bapa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin.